Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan mampir ke channel ini. Cerita kali ini dari Mas Wawan di Indramayu yang menceritakan pengalamannya sewaktu pulang nobar final Piala Dunia tahun 2018. Waktu itu kalau nggak salah Prancis lawan Kroasia ya, kalau salah ya silahkan dikoreksi. Nah memang ya kalau momen Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Pas final semisalnya nontonnya sendirian di rumah, rasanya tuh ya kurang seru. Apalagi di alun-alun kota waktu itu diselenggarakan nobar nonton bareng, jadi kan orang ya rame di situ kan. Sayang kalau nontonnya cuman di rumah aja. Akhirnya Mas Wawan ngajak temennya namanya Yanto, mereka berdua pergi ke alun-alun buat nonton final Piala Dunia. Ternyata memang ya nggak kecewa lah, mereka di situ rame, seru, banyak yang jualan juga. Ya apalagi tim kesayangan mereka nih idolanya menang, jadi ya tambah seru lagi kan. Setelah perayaan segala macam akhirnya mereka pulang boncengan naik motor berdua aja. Memang waktu di jalan yang masih ramai di situ ya, di jalan besar maksudnya masih ramai, banyak lalu lalang kendaraan. Cuman pas belok ke jalan yang lebih kecil lagi menuju ke kampungnya Mas Wawan, ya karena hari juga udah mau menjelang pagi kan ya, jadi ya sepi, gelap gitu. Rumah mulai jarang, apalagi pas masuk ke area pesawahan. Kanan kiri bener-bener sawah, nggak ada rumah. Di situ juga gelap. Kalau semisalnya nggak ada lampu motor, kayaknya ya nggak bisa ngeliat sama jalannya, ya gelap aja gitu kan. Nah, Kang Yanto mungkin udah ngantuk kali ya, makanya dia nggak banyak ngomong. Kang Wawan juga fokus bawa motor aja. Sampai akhirnya di tengah jalan yang area pesawahan ini tiba-tiba gajluk gitu motornya, kayak nabrak sesuatu. Sampai stang motor nih oleng. Kang Wawan minggir. Kang Yanto yang tadi matanya udah mermelek kiep-kiep jadinya seger lagi kan. "Wan, apa Wan?" katanya. "Iya toh, tadi nabrak apaan ya?" "Ya nggak tahu." Nah pas dicek ke belakang, ternyata di belakang nggak ada apa-apa, jalan rata aja, nggak ada polisi tidur. Mana ada polisi tidur di tengah area pesawahan kan. Nggak ada apa-apa, nggak ada hewan yang ditabrak, nggak ada batu, nggak ada kayu. Apaan ya yang tadi ditabrak? Mungkin batu kali, batunya udah ya melesat ke samping ke sawah gitu. Nggak yakin sih kata Kang Wawan kan. Cuman ya mau gimana lagi, ya udahlah lanjut lagi biar cepet nyampe rumah. Iya, nah pas mau jalan lagi tiba-tiba aja di situ tuh mulai bau bangkai. Cuman yang namanya di jalan kan bau bangkai itu ya wajar, bisa aja ada tikus ketabrak mobil, baunya ya menyengat gitu, atau kucing malah kan ya. Ya jadi ya udahlah biar aja bau bangkai. Mereka jalan lagi, nggak sengaja Kang Wawan lihat ke arah spion. Di spion itu Kang Wawan lihat putih-putih berdiri. "Apaan itu putih-putih berdiri ya?" kata Kang Wawan kan. Jadi Kang Wawan kan ngomong ke Kang Yanto, "Tok," kata Kang Yanto, "Tok, belakang ada orang ya?" "Orang apa?" "Orang sebelah kanan, coba lihat belakang." Kang Yanto lihat ke belakang. "Yang mana?" "Itu Wan, nggak ada siapa-siapa, putih," katanya. "Nggak ada putih, hitam semua, gelap," kata Kang Yanto kan. Cuman Kang Wawan nih masih ngeliat di spion. Terus makin jauh kan ya makin jelas bentuknya karena makin mengecil kan di spionnya. Jadi ya kelihatannya makin jelas. Ternyata itu pocong. Ya Kang Wawan sendiri rasa nggak percaya, kok pocong ya. "Ya udah Tok, nggak usah ngeliat ke belakang." "Kenapa Wan?" "Udah nggak usah ngeliat ke belakang," kata Kang Wawan kan. "Oh, iya." Nah, habis itu motor ini tetap jalan. Barulah setelah tahu di belakang ada pocong, tiba-tiba bau bangkai itu datang lagi, menyengat lagi bau bangkai, ngikutin Kang Wawan hampir ya sepanjang perjalanan gitu bau bangkainya.
Kang Wawan lihat ke spion, ya emang nggak ada pocongnya, cuman bau bangkai ini terus-terusan ngikut. Sampai akhirnya singkat cerita, nyampe di rumahnya Kang Wawan, mereka pun ya turun. Kalau Kang Yanto rumahnya nggak terlalu jauh dari rumahnya Kang Wawan, jalan kaki aja. Mungkin ya 4 rumah lah dari rumahnya Kang Wawan. Kang Yanto pulang, Kang Wawan juga masukin motor segala macem. Nah, Kang Wawan masuk ke rumah. Pas masuk ke rumah, ya minum dulu, bahkan cuci tangan, cuci kaki. Terus Kang Wawan karena udah ngantuk, tadi di jalan juga dingin, nggak ganti baju dulu, Kang Wawan langsung tidur di atas kasur. Cuman nggak bisa tidur juga gara-gara keganggu ada suara kayak benda yang berat itu jatuh. Istilahnya kayak karung lah, karung jatuh dari atas, kayak gitu kan lumayan berat kan. Apa itu, kata Kang Wawan kan. Jantungnya Kang Wawan ini mulai deg-degan. Soalnya di area pekarangan rumahnya Kang Wawan ini nggak ada nangka, nggak ada buah nangka. Jadi yang jatuh yang ukurannya cukup besar itu apa? Deg-degan, Kang Wawan ya sempat ngelongok keluar kamar, ngelihat celingak-celinguk nggak ada apa-apa. Akhirnya Kang Wawan ya nutup pintu kamar, dia baring lagi di kasur. Nah, di situ Kang Wawan ngerasa kayak ada yang mondar-mandir di ruang tengah di depan kamarnya Kang Wawan, cuman mondar-mandirnya ini loncat, blek blek blek. Apaan itu, kata Kang Wawan. Mundar-mandir, mundar-mandir, mundar-mandir. Sampai akhirnya ada yang gedor pintu kamarnya Kang Wawan. Cuman gedornya bukan pakai jari kayak gini. Kalau pakai jari kan tok 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 ya. Ini gedor pintunya kayak pakai benda tumpul. Jadi suaranya der 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 kayak gitu suaranya. Itu apa, kata Kang Wawan kan. Ya akhirnya ya Kang Wawan ya karena itu kondisinya di dalam rumah, takutnya keluarganya kan ya lagi perlu apa-apa, jadi ya dibuka pintunya. Pas dibuka sama Kang Wawan, ternyata di situ nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Cuman setelah pintunya dibuka, yang masuk itu bau bangkai, nyengat banget, kayak satu ruangan itu penuh sama bau bangkai. Perasaan tadi nggak kayak gini, kata Kang Wawan kan. Kok kayak gini? Kang Wawan ya ngelihat ke depan, ke ruang tengah itu, ya nengok ke kanan ke kiri, nggak ada apa-apa di situ. Nah, pas Kang Wawan mau balik lagi ke kasurnya, ternyata di pojok ruangan itu, di kamarnya Kang Wawan, di bagian pojok dekat hordeng, udah ada yang lagi berdiri aja, warnanya putih kotor. Itu sosok pocong yang dilihat Kang Wawan tadi di sawah. Jadi udah berdiri di situ. Lihat gituan kan Kang Wawan kagetnya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya nih kenceng. Jadi yang lagi pada tidur, keluarganya Kang Wawan pada denger. Wan, kenapa Wan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kang Wawan cuman astagfirullahaladzim sambil nunjuk-nunjuk ke arah situ, ke arah pojok kamarnya tuh. Sambil nunjuk-nunjuk kayak gitu, bapaknya, ibunya, abangnya pada datang semua. Wan, nyebut Wan, kenapa? Ya nunjuk-nunjuk, cuman matanya merem memang. Keluarganya nggak ngeliat apa-apa di situ. Nunjuk-nunjuk terus, ibunya kan datang ngasih bawa air putih, suruh Kang Wawan minum. Wan, minum dulu. Disuruh minum, baru istighfar katanya. Astagfirullahaladzim, kata Kang Wawan kan. Kenapa? Ada pocong katanya. Pocong di mana? Di situ. Ya bapaknya ngelihat sama ibunya, abangnya juga ngelihat, nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada, Wan. Mana pocongnya? Ya nggak tahu, tadi ada, sekarang udah pergi kali ya. Terus gimana? Ya nggak tahu, emang gimana ceritanya kok bisa sampai ada pocong kayak gitu. Ya tadi di jalan nggak tahu nabrak apaan, mungkin nabrak pocong itu kali ya. Terus ya diikutin dari jalan area pesawahan situ. Nah, Kang Wawan nyeritain kejadian tadi, sampai bau bangkai, termasuk ya ada yang loncat-loncat di ruang tengah, ngetuk pintu, pas dibuka nggak ada siapa-siapa, cuman bau bangkai menyengat. Nah, pas nengok ke belakang, ternyata pocong itu udah ada di pojok ruangan. Kayak gitu, Kang Wawan nyeritain semua detail ke keluarganya. Anehnya pas Kang Wawan cerita ini,
bau bangkai itu udah hilang, udah nggak ada lagi. Nah, abangnya Kang Wawan sadar sesuatu. Wan, iya mas, ini jaketnya mas kan ya kamu pakai? Iya katanya. Kenapa nggak bilang-bilang mau minjem jaketnya mas? Ya nggak apa-apa mas, orang cuman minjem kan nggak minta, kata Kang Wawan. Iya bukan masalah minjemnya, cuman di kantong jaket itu ada sesuatunya. Sesuatu apa? Nggak ada mas, bukan kantong luar, kantong dalam. Jadi jaketnya masnya ini di dalam jaket ada kantong kecil di situ. Nah pas dipegang sama Kang Wawan ada keris kecil kayak semacam pusaka lah. Ini gara-gara benda ini, jadi ya makhluk-makhluk astral itu kayaknya ya tertarik kamu itu jadi kayak semacam pusat perhatian lah buat mereka. Jadi mereka pengen ngikut. Memang ya fungsinya benda ini itu buat ya kayak gitulah, kamu nggak perlu tahu soalnya nanti kalau kamu tahu ini bahaya, kata masnya. Mas jadi iya gara-gara jaket ini, makanya lain kali kalau mau minjem barangnya orang ngomong dulu, takutnya ya ada apa-apanya. Bukan karena mas nggak mau ngasih, cuman di dalam jaket ini ada benda ininya. Oh begitu katanya. Iya ya, menurut Kang Wawan jadi fungsi dari keris kecil itu ya buat penglaris dagang masnya, karena masnya kan memang jualan gitu kan. Mungkin ya ini ya salah satu yang ngebantu masnya jualan kali kayak gitu. Akhirnya ya udah, setelah Kang Wawan lepasin jaketnya ya dibalikin lagi, ya pocong itu udah nggak ada lagi. Ceritanya pun selesai sampai situ. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel ini sampai detik ini. Apabila ada banyak kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.